كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا Acaranya bagus, ada lomba, dapat hadiah nanti. Terus Kajiannya bagus. Hari ini acaranya seru. Hari ini ada game, ada kajian, sama ada merakit balance. Tadi halako juga. Materi juga. Teman baru. Teman baru ya. Kiri, kanan, maju, mundur. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Yuk, kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmat-nikmat yang banyak kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa diberikan nikmat dan bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Baik adik-adik, sholawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan, kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah, zaman keburukan, membahas di antara keburukan orang-orang di zaman jahiliyah yang kedua. Mereka suka menyembah patung yang mereka buat. Maka yang kedua adalah mereka suka percaya dengan tahayul. Misalnya rumah kalian dengan kupu-kupu itu tandanya akan kedatangan tamu. Masya Allah. Ada lagi, ini namanya mitos. Dan mitos ini sudah ada dari zaman jahiliyah. Misalnya begini, Nak, seorang ayah bercerita kepada anaknya, Nak, besok kita akan ke pantai. Wah. Besok kita akan ke gunung. Yeay. Besok kita akan ke puncak. Hooray. Besok kita ke depan rumah. Ya. Ngapain ke depan rumah, ngajak-ngajak? Kepleset nyampe gitu kan. Lalu kemudian keesokan harinya, sang ayah harus menerbangkan burung. Setiap mereka mau bepergian, maka sang ayah harus menerbangkan burung dulu. Kalau burungnya terbang ke kanan, tandanya jadi pergi. Kalau burungnya terbang ke kiri, nggak jadi pergi. Kalau burungnya lurus, terbang ke tengah, ditangkap, diambil kembali, ulangi kembali. Kalau terbang ke kiri nggak jadi pergi. Langsung sang ayah memasang wajah yang soset, bertemu dengan anaknya sambil bercerita, Nak. Iya ya. Anakku. Iya. Anakku. Burungnya. Burungnya kenapa? Burungnya. Burungnya kenapa ya? Burungnya terbang ke kiri. Kalau burungnya terbang ke kiri, tandanya nggak jadi pergi. Gara-gara burung, orang bisa pergi atau tidak pergi. Maka ini kesalahan fatal adik-adik. Keculai. Hah? Keculai. Keculai. Wali. Kecuali. Keculai. Ya, kecuali rumah kalian dekat dengan kebun binatang. Kemudian tiba-tiba pihak kebun binatang mengumumkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seluruh masyarakat yang rumahnya berdekatan dengan Ragunan,
dimohon untuk tidak keluar rumah sementara. Karena kandang harimau hancur, kandang gajah roboh, kandang ular pecah, kandang buaya rusak. Jadi dimohon untuk menetap sejenak di rumah masing-masing agar untuk keselamatan kita bersama. Terima kasih. Kira-kira kalian yang rumahnya sampingan sama binatang, kebun binatang, kalian jadi pergi nggak kira-kira? Jadi pergi nggak? Jadi. Kalian lagi buka gerbang, harimau lagi mangap. Jadi pergi nggak? Main bareng, mabar gitu, pusreng. Pusrengnya harimau sekali begini, kelar. Nggak make triple kill lagi, one kill. Ya, baik. Anak soleh, solihah, anak solihah. Maka jangan sekali-kali percaya dengan mitos. Segala sesuatu yang gak ada hubungannya, gak ada di dalam Al-Quran, gak ada di dalam hadis, dan gak ada penelitiannya, kemudian dikait-kaitan. Kalau kalian nabrak kucing, jangan jadi pergi. Karena kalau kalian jadi pergi, maka kepergian kalian akan mendapatkan kesialan. Maka ini mitos, dan kalau kita percaya, itu mendatangkan kesyirikan. Kalian suka mungkin mainan handphone. Handphonenya ada ramalan-ramalan. Kalian tahu nggak adik-adik? Ramalan itu man ata kahinan. Barang siapa yang mendatangi dukun, mendatangi peramal, maka sholatnya, kemudian dia percaya, sholatnya 40 hari tidak diterima. Bayangin, sholat 40 hari nggak diterima. Ya udah Kak Agung, aku nggak usah sholat kalau nggak diterima. Kalau dia nggak sholat, dosa. Udah dosa, sholat nggak diterima, double kill nggak tuh? Ya. Maka dari itu, nih, di antara mitos atau ramalan-ramalan yang sedang tersebar di masyarakat dan kita ikut-ikutan. Apa itu? Face up. Wajahku nanti ketika besar seperti apa ya? Emangnya ada yang tahu masa depan kalian akan sampai besar? Temen Kak Agung seumuran sama Kak Agung baru kemarin meninggal. Kak Agung nyangka nggak teman Kak Agung akan meninggal duluan? Nggak ada. Maka face up itu termasuk ramalan. Apakah seseorang bisa yakin dirinya sampai tua, sampai putih, keriput-keriput dan mukanya sama persis seperti yang di handphone? Ini adalah ramalan. Dan kalau kita percaya, oh mukaku nanti pas tua seperti ini, ganteng dong. Iya. Masih cantik dong. Iya. Maka dia sama seperti mendatangi dukun. Kalau dia percaya 40 hari sholatnya tidak diterima. Ya, oke. Ini dia penanaman tauhid yang pertama. Sekarang kita akan lanjut tentang Ramadan terbaikku. Adik-adik, bulan Ramadan itu memiliki beberapa nama. Di antaranya ada namanya bulan puasa. Kemudian ada namanya bulan Al-Quran. Kemudian ada namanya bulan Lailatul Qadar. Ada lagi namanya bulan pengampunan dosa. Ada lagi namanya bulan doa. Karena orang yang lagi puasa kemudian dia doa, Allah akan kabulkan. Kemudian di bulan Ramadan, bulan pengampunan dosa. Barang siapa yang memasuki bulan Ramadan kemudian dia berpuasa, kemudian dia sholat tarawih, maka dosa-dosanya akan diampuni. Ini bulan pengampunan dosa, ya. Maka ini banyak banget nama-nama bulan Ramadan, ya. Dan diantaranya ada bulan puasa. Kita akan belajar nih. Barangkali masih ada yang salah-salah ketika berpuasanya gitu ya. Dimulai dari malam hari. Adik-adik, semalam adalah tarawih pertama kita. Dan biasanya di masjid-masjid saat tarawih
selesai ada yang mengucapkan niat, membacakan doa untuk berpuasa. Bagaimana doanya? Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Apa itu Kak Agung? Mereka menyebutnya niat untuk berpuasa. Seseorang tidak akan diterima puasanya tanpa berniat. Kak Agung, tadi bacanya panjang banget. Kalau kita nggak hafal gimana Kak Agung? Berarti puasa kita nggak diterima gitu? Jawabannya, ternyata bacaan yang tadi itu Nabi Muhammad juga tidak hafal. Ini seperti ekspresi ketika ibu-ibu Kak Agung katakan demikian. Ternyata Nabi Muhammad nggak hafal lafaz niat usolli fardu subahi, nggak hafal. Nawaitu sauma godin, nggak hafal. Nawaitul wudu'a, nggak hafal. Terus selama ini siapa yang ngajarin lafaz-lafaz niat Kak Agung? Ada yang tahu? Coba yang kalian hafal. Siapa yang ngajarin kalian lafaz niat? Guru di sekolah. Kalau bu gurunya bilang Nabi Muhammad, berarti dia telah Muhammad aja nggak hafal. Nabi Muhammad kalau ditanya bagaimana Nabi Muhammad berpuasa, maka Nabi Muhammad langsung puasa tanpa melafazkan niat. Nabi Muhammad kalau sholat gimana? Beliau berdiri langsung Allahu Akbar. Gak ada usoli-usoli. Kalian tahu caranya sholat Idul Fitri, Idul Adha? Kalau nggak tahu niatnya, udah ikutin Nabi Muhammad. Berdiri Allahu Akbar. Ya, jadi nggak perlu khawatir tentang lafaz niat. Jadi bagi kalian yang nggak hafal, berarti kita ngikutin Nabi Muhammad. Dan sebaik-baik tata cara beribadah adalah dengan ikut Nabi, anak soleh. Ini tiduran, udah ngantuk? Iya, nggak apa-apa ya. Memang sudah lelah siang-siang seperti ini ya. Baik. Oke, kita lanjutkan. Jadi niat ini wajib. Niat adalah yang membedakan antara orang puasa sama orang nggak makan. Jadi kalau kalian nggak ada niat nih, kalian tidur nih, malam-malam tidur, shoot, sampai pagi besok shoot, sampai sorenya kalian nggak makan, kalian nggak minum, nggak ada niat puasa, maka kalian tidak dihitung berpuasa dan tidak mendapat pahala. Tapi kalau niat puasa, niatnya bagaimana sih Kak Agung? Kan Nabi Muhammad nggak tahu tuh caranya niat. Nabi Muhammad niatnya itu di dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Kak Agung mau ambil mainan, kira-kira niat dulu atau ngambil dulu? Niat dulu. Kak Agung mau buka dino, niat dulu atau buka dulu? Niat. Segala sesuatu pasti niat yang mendahuluinya. Kak Agung mau ngupil, niat dulu atau ngupil dulu? Niat, pasti niat itu mendahului amalan kita. Maka Nabi Muhammad juga gitu. Kalau mau puasa, udah niatnya dalam hati, paginya sahur, besoknya berpuasa. Seperti itu niatnya Nabi. Jadi niatnya Nabi di dalam hati, tidak diucapkan. Lalu siapa Kak Agung yang ngajarin lafaz niat? Yang ngajarin lafaz niat adalah orang-orang di Mesir. Bukan Nabi, bukan sahabat Nabi, bukan orang-orang tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Jauh generasinya baru dia mengajarkan tentang lafaz niat. Terus bagus yang mana Kak Agung? Ngucapin atau di dalam hati? Kira-kira menurut kalian
Lebih baik yang mana? Ngikutin Nabi atau ngikutin yang orang-orang di Mesir? Ngikutin Nabi. Nabi di dalam hati, berarti cukupkan niat kita di dalam hati. Walaupun orang-orang di Indonesia banyak yang udah melafazkan niat, tapi nyatanya itu bukan ajaran Nabi, ya. Selanjutnya, niatnya dari malam buat besok. Di hari pertama, anak-anak itu biasanya agak kaget gitu ya. Dan orang tua kita itu membangunkan kita untuk sahur biasanya melalui 3 mode. Iya. Mode pertama, mode lembut. Mode lembut. Diusap kepalanya. Dek, bangun. Siramin air. Goyang-goyang, Dek. Disiramin air. Bangun. Akhirnya dia bangun. Bunda, belum azan subuh. Tidur lagi. Akhirnya naik ke tahap kedua. Mode agak es krim. Iya, agak es krim. Bundanya ke kamar mandi, mengambil gayung berisikan air, lalu kemudian tangannya dicelupkan ke dalam gayung tersebut. Rasakan ini anak muda. Cur 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 cur. Bunda hujan. Hujan dari Hongkong. Bangun. Tidur lagi. Bocil Akhirnya melalui mode ketiga. Mode ketiga ini es krim. Jadi ada lembut, agak es krim, es krim. Es krim ini tingkatan tertinggi. Bundanya mikir, nih gayung kalau airnya dibuang ke selokan aja mubazir gitu ya. Udah diisi penuh-penuh dibuang. Mendingan buat mandi si kecil nih. Ya, siap 1, 2, 3. Bunda banjir. Banjir dari mana? Hei, bangun. Banjir. Bangun Ujang. Sahur. Kenapa harus sahur? Ada apa dengan sahur? Lihat apa kata Nabi Muhammad SAW. 100 buat Kak Agung. Tasaharu fa inna fis sahur. Aku nggak pakai pulpen. Kalian, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Apa sih keberkahan Kak Agung? Kok dikit-dikit orang tuaku ngomong berkah, berkah, berkah. Berkah itu apa sih? Berkah itu artinya ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Coba Kak Agung tanya. Kira-kira kalau kalian sahur, itu lemes aja atau lemes banget puasanya? Lemes aja. Berarti kalau lemes aja ketika disuruh sama ibunda gitu kan, "Dek, bantuin bunda dong, bunda lagi kesibukan nih, lagi kesulitan nih." Nah, maka kita yang lagi puasa kemudian sahur, kita akan semangat membantunya. Siap bunda, walaupun agak capek. Tapi kalau nggak sahur, lemesnya lemes banget tuh, kayak begitu tuh. Aduh, ya nuntut ilmunya akhirnya miring-miring gitu ya. Lemesnya lemes banget. Akhirnya apa? Akhirnya, bunda, kenapa aku lagi bunda? Aku tadi pagi nggak sahur, aku capek, aku lemes. Alalalala. Gitu. Ya, akhirnya yang harusnya dia dapat pahala membantu orang tua menjadi tidak dapat. Kemudian ketika sholat, kalau orang sahur dia agak kuat gitu ya, walaupun memang agak lemas. Tapi kalau nggak sahur, udah kayak balon yang ada di tukang bengkel yang goyang-goyang. Itu sholat apa joget? Ya? Ya? Masya Allah. Maka inilah kebaikan yang bertambah-tambah jika kita melaksanakan sahur. Kemudian apa lagi? Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, sahurlah kalian karena orang-orang Wahyudi dan Nasrani tidak melaksanakan
sahur. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka puasa tapi tidak melaksanakan sahur. Maka kata Nabi, selisihilah mereka. Makanya sahur ini sunnah muakkadah adik-adik. Selanjutnya ada pertanyaan nih. Pertanyaan, sahur itu kita tidak boleh makan dan minum lagi ketika mendengar imsak atau azan subuh. Tahu imsak? Imsak itu adalah biasanya ada tuh adik-adik, kita dibagikan selembar atau musola jadwal imsak, jadwal subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada yang dapat udah, kagum belum sampai sekarang ya. Nah, pertanyaan, kita sudah tidak boleh lagi makan dan minum ketika sahur, saat imsak atau azan subuh. Rapi. Hitungan ketiga. Yaudah jawab dulu bareng-bareng. Yang jawab ketika imsak nggak boleh makan, angkat tangan. Yang ketika imsak udah nggak boleh makan lagi, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, ragu dia 6, ada 6 orang. Yang ketika azan subuh nggak boleh makan lagi, cung, hidungnya mancung. Wih, ya. Alhamdulillah. Yang nggak tahu angkat tangan. Yang nggak tahu harus jawab apa aku ya? Oh, ada juga ya. Imsak masih boleh makan, masih boleh nih ketika mendengar azan subuh. Langsung stop makannya, stop minumnya. Dan ini adalah pendapat yang lebih hati-hati. Jika kita sudah makan, jika kita sudah mendengar azan subuh, stop makanannya, stop. Di hari pertama puasa biasanya adik-adik tuh suka lupa gitu ya. Di doa tidur lagi. Bangun-bangun jam 8. Ke tempat meja makan membuka makanan. Wih, itu ngebuka pintu apa ngebuka makanan? Lalu kemudian ternyata, wah, ada bakwan, wah, ada gorengan, wah, sambel, samyang, ya. Akhirnya dia cobain satu-satu bakwan, kurang enak kalau nggak dicocol sambal, toeng. Nanti dulu, akhirnya dia pakai sambal dimakan, kurang pedas pakai cabai dimakan. Bakwan lagi, ambil cemilan, 10, 11. Akhirnya dia buka pintu kulkas. Lalu kemudian dia mendapati air minum. Pas mau dibuka, krek. Kok kayak ada yang salah ya? Kayak ada something wrong gitu loh. Iya. Itu bahasa apa itu? Something I forgot gitu ya. Sesuatu yang aku lupa. Aku kan hari ini puasa. Terus tadi dia makan bakwan, makan cemilan 10, 11, makan sambal, makan cabai. Batal tidak puasanya? Yang jawab batal, cung. Ada juga yang masih jawab batal. Yang jawab tidak batal, cung. Yang jawab tidak tahu, tidak tempe. Oh, enggak ada. Jawabannya adalah ketika lupa kalian mau makan gorengan seplastik penuh, enggak akan batal. Ketika lupa kalian mau minum aqua seliter, maka tidak batal. Baik, lihat. Kalau dia lupa dan dia benar-benar gak ingat, maka puasanya tidak batal. Dan ini rezeki dari Allah. Ya Allah, iya rezeki, tapi rezekiku kok makanan yang bikin seret, makanan yang pedas. Aku belum minum ya Allah. Adik-adik, dia lagi kepedesan nih. Boleh minum gak?
Dia lagi kehausan nih. Boleh setetes enggak? Setetes. Setetes. Kalian tahu setetes? Air minum. Gitu. Setetes nggak boleh? Kok pelit? Nggak boleh? Boleh nggak? Masya Allah. Berarti kalian teman yang baik. Karena kalian tidak membiarkan teman kalian batal puasa. Karena dia sudah ingat dia minum setetes pun, maka itu batal. Ya. Lalu kemudian, adik-adik nih Kak Agung saranin ya buat kalian. Siang hari itu, jangan sekali-kali kalian mengganggu orang tua yang sedang istirahat. Karena adik-adik, istirahat di waktu siang hari adalah impiannya orang tua. Coba kalau Kak Agung tanya ke kalian, kira-kira kalau kalian disuruh pilih, mau main atau mau tidur? Yang jawab main fix, kita adalah anak-anak sejati. Ya. Tapi suatu saat nanti kalian akan dewasa dan kalian akan seperti bapak-bapak. Ini Kak Agung udah jadi bapak-bapak ini. Kak Agung tuh rindu banget tidur siang. Pernah dapat satu momen Kak Agung tidur siang sampai asar. Apa yang terjadi adik-adik? Bangun-bangun Kak Agung cerita ke istri Kak Agung. Cuma asli ini nikmat Banget tidur siang. Padahal dulu waktu Kak Agung kecil sama kayak kalian. Disuruh tidur siang sampai diomelin. Yo, tidur! Woi! Susah tidur siang. Tapi giliran pagi, impian orang tua itu adalah bisa tidur siang. Maka ketika siang-siang jangan kalian ganggu orang tua tidur. Kakaknya rebut mainan adeknya. Adek, sini! Adeknya nangis. Kakaknya ketawa sambil marah-marah. Kakakku nggak kayak gitu ya? Oh iya, itu kan contoh kakak tiri yang jahat kayak sinetron gitu ya. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian ibunya datang. Kok nggak nyampe-nyampe ya? Malum rumahnya kan gede gitu ya. Kakak, jangan marah-marah. Nanti puasanya batal. Ibu-ibu itu kalau udah keganggu kadang suka mengeluarkan fatwa-fatwa terbaru. Hati-hati adik-adik. Jangan marah-marah kakak. Nanti puasamu batal. Pertanyaan, marah-marah batalin puasa tidak? Batalin tidak? Jawabannya adalah tidak. Itulah cara orang tua biar kalian gak marah-marah. Tapi cara itu salah. Karena marah-marah tidak membatalkan puasa. Tapi Nah marah-marah itu mengurangi pahala puasa. Puasa yang seharusnya nilainya dapat 100, kalau dia paginya marah-marah bisa berkurang jadi 80. Kalau pagi, siang, sore sampai mau maghrib dia masih marah-marah, harusnya dapat 100, jadi 0. Zero. Pahalanya nggak dapet, dia cuma puasa nahan lapar, nahan haus. Lah, puasanya sia-sia. Dapat pahala enggak? Tapi lah, yaudah aku nggak usah puasa. Kalau nggak puasa dia dosa. Paham adik-adik? Lalu kemudian ibunya ngeliat ke adiknya. Dek, jangan nangis. Kalau nangis nanti membatalkan puasa. Nangis batalin puasa tidak? Batal. Kalau nangisnya itu sampai mengeluarkan ingus yang beler. Lalu ingusnya kalian seruput. Apa rasa ingus anak-anak? Asin.
Asin fix kita pernah nyobain ingus. Ketika kalian seruput ingus itu ketika kalian sedang puasa, maka puasanya Jadi nangis batalin puasa nggak? Batal kalau air matanya yang banyak diarahin ke mulut. Ingusnya yang membeler diseruput-seruput. Tapi tidak batal jika dia cuma nangis tanpa ditelan, tanpa dimakan upil dan ingusnya. Iyo. Tuh tahu rasanya asin. Tandanya pernah nyobain. Baik, anak soleh, soliha, anak soliha. Maka di siang hari jangan kalian suka bikin orang tua marah-marah. Nanti orang tua suka ngeluarin fatwa yang aneh-aneh gitu ya. Nah ini nggak boleh adik-adik, fatwa yang keliru ya. Selanjutnya, akhirnya di waktu sore. Nih, Kak Agung ajarin. Biasanya sore-sore itu kan ada sebagian yang pergi TPQ. Sehingga nggak terasa tuh. Waktu pergi ke TPQ, pulang-pulang. TPQ itu Taman Pendidikan Quran. Nanti pulang-pulang tiba-tiba sudah mau selesai puasanya, udah mau maghrib. Atau kalau nggak TPQ gimana Kak Agung? Kalau nggak TPQ kalian boleh baca Quran. Kalian tahu Imam Syafi'i? Tadi Kak Agung udah cerita ya. Imam Syafi'i itu hafal Al-Quran di usia 7 tahun. Dan di setiap bulan Ramadan, maka beliau kosongkan kegiatan beliau. Dan di bulan Ramadan khusus untuk melaksanakan ibadah diantaranya membaca Al-Quran. Dalam sehari beliau menghatamkan, menyelesaikan bacaan Al-Quran 2 kali. Dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Sehari berapa kali? 2 kali. Baca Qur'annya pagi, siang, sore, malam, tengah malam. Masya Allah ya. Kalau kita bingung, Kak Agung, aku bingung nih mau main takut capek, mau main game. Aduh gamenya ada yang pamer aurat, nanti dosaku bertambah, puasaku jadi berkurang pahalanya, terus aku harus ngapain gitu ya. Maka baca Al-Quran. Oke Kak Agung, aku udah baca Quran, terus ngapain lagi di waktu sore? Zikir petang. Zikir petang juga udah Kak Agung. Boleh main sama temen atau namanya ngabuburit. Ngabuburit, beli takjil, beli cemilan, beli cepulu, beli cebelas. Iya. Nah, baru deh kita beli buka. Dan adik-adik, biasanya sering terjadi oleh anak-anak. Kak Agung, tadi pagi aku nggak makan. Siang-siang aku nggak makan. Sore-sore aku nggak makan. Kasihan Aku nanti pas buka aku akan balas dendam Kak Agung. Nanti aku akan makan nasi 3 piring. Sop buah 3 mangkok. Es teh 3 gelas. Kurma 3 dus. Baru makan gorengan 1, minum es teh, makan sop buah. Sudah Ini menandakan apa adik-adik? Perut kita itu tidak bisa melar. Mentang-mentang 3 kali nggak makan, bukan berarti 3 kalinya langsung dirapel jadi sekali. Ya, nggak bisa. Dan kalau kita kebanyakan makan ketika berbuka puasa, ingat nih hati-hati. Bisa menjadikan kita malas dan ngantuk. Padahal disuruhnya kalau buka puasa itu bukannya pakai takjil aja. Takjil itu apa? Takjil itu bukan makanan berat, tapi makanan ringan. Makanan yang bisa dicepetin. Makan beratnya kapan? Nanti habis sholat maghrib. Yang laki-laki, jadi makannya tuh
cemilan aja dulu, gorengan, es teh, air putih. Udah, sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib, baru makan makanan yang berat. Dan makanan yang berat jangan banyak-banyak. Karena masih ada sholat isya dan sholat tarawih. Nanti kejadian tuh, di tahun kemarin, ada anak-anak Sujud, dia nggak bangun lagi. Orang-orang salam, dia nggak bangun lagi. Tidur. Ya, karena kekenyangan. Makanya adik-adik jangan makan banyak-banyak karena bisa menyebabkan malas dan ngantuk. Ya. Oke, selanjutnya terakhir Kak Agung mau ngajarin kalian cara berbuka puasa. Yang pertama, pastikan yang kalian dengar adalah azan maghrib. Kalian jangan cepet-cepet makan makanan. Ini biasanya Kak Agung juga suka gitu waktu kecil ya. makanan udah tersaji di depan kita, minuman juga ada. Sambil ngeliatin jam, ya Allah, itu jam rasanya lama banget. Perasaan hari biasa Tuh cepet-cepet aja. Kenapa bulan puasa lama banget? jangan dilihatin. Jamnya bakal lama. Kalau kalian gak ada kegiatan, maka jam itu yang detiknya kerasa lama. Tak, tak, tak. Rasanya tuh pengen diputer gitu ya. Ada yang pernah nyoba? Kak Agung pernah tapi gak nyampe. Ya, woi, waktu kecil tuh rasanya pengen puter aja tuh ya. Masya Allah. Maka jangan deket-deket makanan dulu. Dan kalau deket-deket makanan itu bahaya. Takutnya tiba-tiba ada masjid atau musola yang tiba-tiba mengumandangkan Allah. Baru ngedengar suara Allah langsung dia minum. Gluk, 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 gluk. Allahummarhamna bil Qur'an. Itu DKM ngeprank apa gimana ya? Udah minum nih Pak, udah minum. Kenapa Allahnya dipanjangin? Allah. Gluk, 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 gluk. Allahu la. Bapak, terus aja terus. Kan DKM musola masjid suka begitu ya, ngeprank gitu. Kak Agung juga nggak habis fikri di luar Nurul. Suka bimbang Kak Agung tuh, suka jadi Bambang. Kenapa kok suka begitu? Allahnya dipanjangin. Biar apa? Biar kita batal. Maka pastikan yang pertama Kali kita dengar adalah azan maghrib. Yang kedua, bersegera berbuka puasa. Kak Agung, untuk yang kedua aku nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena aku orang kuat Kak Agung. Orang yang buka sampai maghrib itu adalah orang-orang lemah. Aku maunya nanti habis isya. Aku maunya nanti subuh. Aku maunya nanti nggak usah buka, sahur aja. Boleh yang seperti ini? Boleh nggak seperti ini? Jawabannya adalah, lihat, pernah kejadian di zaman Nabi. Nabi Muhammad pernah mendengar Ada orang ngomong gini, aku akan berpuasa dan aku nggak akan berbuka. Dikiranya akan mendapatkan pahala banyak dengan dia berpuasa dan nggak akan berbuka. Lalu kemudian apa kata Nabi? Siapa tadi yang ngomong seperti ini dan seperti itu? Wa ana asumu wa ana uftiru. Aku berpuasa dan aku berbuka. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, barang siapa yang menyelisih sunnahku, maka dia bukan golongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalian jangan bangga. Agung, nanti aja, itu mah lemah sampai maghrib, itu sampai isya. Itu bukannya dapat pahala, Jadi jadi dapat dosa. Loh Kak Agung, kok puasa dapat dosa? Iya, puasa dia dapat dosa. Puasanya sih nggak nggak dapat dapat dosa, tapi dia dosa karena dia nggak ngikutin puasanya. Nabi. Puasa Nabi itu dari azan subuh sampai azan maghrib.
Baik, anak soleh, solihah. Hitungan ketiga duduk semuanya. 1, 2, 3. Wah. Oke, yang terakhir Kak Agung ingin mengajarkan kepada kalian doa berbuka puasa. Mungkin udah banyak yang hafal doa yang seperti ini. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu bi rahmatika ya arhamar rohimin. Tapi adik-adik, ternyata setelah diteliti kembali, ternyata hadis doa yang Allahumma laka sumtu itu hadisnya lemah. Ada hadis yang lebih bagus, yaitu hadis yang hasan, hadis yang baik. Doanya Masya Allah. Masya Allah. Doanya yuk kita baca bareng-bareng yang sudah hafal. 1, 2, 3. Zahabaz zama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Adik-adik, jadi cara berbuka puasa itu pertama mendengar azan maghrib, kedua bersegera berbuka, ketiga bukan doa dulu, tapi minum dulu. Habis minum baru doa. Kenapa? Karena doa yang hadisnya hasan atau baik ini artinya begini. Telah hilang rasa haus. Kira-kira kalau rasa hausnya udah hilang, udah minum belum dianya? Udah. Dan urat-urat sudah basah. Kira-kira urat-urat atau kerongkongan sudah basah, tandanya udah minum belum? Sudah. Ya, ini menandakan kita kalau mau buka puasa, minum dulu, baru doa berbuka puasa. Paham? Alhamdulillah. Jadi yuk, bagi yang belum hafal doa zahabaz zama'u, nanti nyampe rumah coba tanya ayah dan bundanya. Ayah bunda, tadi aku diajarin sama Kak Agung sebuah doa berbuka puasa yang hadisnya hasan atau baik. Itu insya Allah ada, ya. Zahabaz zama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Baik, ya. Alhamdulillah, itu dia tadi tentang puasa. Semoga puasa kita tahun ini menjadi puasa yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Baik, barakallahu fikum adik-adik. Untuk selanjutnya kita akan bermain game. Siapa yang mau main game? Gamenya ini berhadiah. Ya udah, kalau nggak mau ikutan, nggak dapat hadiah dong.